Roma pasal 2 ayat 28 dan 29 menuliskan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kita melihat ada beberapa hal dalam dua ayat yang kita baca ini, yaitu secara lahiriah dan di dalam hati, secara rohani dan secara hurufiah, serta dari manusia dan dari Allah. Alkitab menunjukkan sebuah fakta melalui kata-kata yang saling kontras itu, bahwa kekristenan bukanlah perkara aturan, bentuk, dan upacara yang luaran, melainkan perkara kehidupan yang di dalam, perkara kehidupan batin. Kekristenan bukanlah agama yang lahiriah yang merupakan produk pikiran manusia. Kekristenan adalah wahyu di dalam batin. Orang Kristen adalah orang yang memiliki hayat Tuhan di dalam dirinya. Beberapa orang dibaptis ketika mereka masih sangat muda. Mereka menghadiri kebaktian gereja secara teratur dan membawa Alkitab mereka. Mereka dapat mengucapkan doa Bapa Kami dan mengerti 10 perintah Allah. Mereka dapat menyanyikan pujian dan mengucapkan amin atas doa orang lain. Mereka sangat mengenal cerita-cerita di dalam Alkitab. Mereka pun menganggap diri mereka sebagai orang Kristen. Tetapi Alkitab mengatakan bukan yang secara lahiriah. Oleh karena itu, orang Kristen bukan menjadi Kristen karena pengajaran atau dengan belajar. Seorang Kristen yang batiniah adalah orang yang memiliki hayat Tuhan di dalam dirinya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang Kristen adalah seseorang yang berhubungan dengan hidup atau hayat. Dia bukan yang lahiriah, tetapi yang batiniah. Hayat Tuhan berasal dari Tuhan sendiri. Sebenarnya hayat itu adalah diri Tuhan sendiri. Seseorang menerima hayat melalui mengenal Tuhan sebagai Putra Allah dan sebagai Kristus yang dari Allah. Pengenalan ini berasal dari wahyu Allah. Paulus telah diajar tentang hukum Taurat menurut mazhab atau tradisi yang paling keras yang diwarisinya dari nenek moyangnya. Dia menganiaya jemaat dengan hebat, dan saat melakukan itu, dia berpikir bahwa dirinya sedang melayani Allah dengan penuh semangat. Saat Tuhan menampakkan diri kepadanya, Paulus bertobat dan diselamatkan. Dia bersaksi dalam surat Galatia pasal 1 bahwa Injil yang diberitakannya bukanlah Injil yang diterima dari manusia. Injil yang diberitakan Paulus datang dari pernyataan Yesus Kristus. Paulus tidak menjadi orang Kristen karena manusia. Dia menjadi orang Kristen karena Allah berkenan untuk menyatakan putranya. Dalam Matius 16 ayat 13 sampai 17 terdapat sebuah cerita di mana Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ini menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa orang Kristen haruslah seseorang yang menerima pernyataan atau wahyu dari Allah.
Beberapa orang menganggap Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia atau Yeremia. Tetapi semua ini adalah opini dan pandangan manusia. Kekristenan sama sekali bukan dari manusia. Karena itu pandangan dan opini manusia tidak dapat menggantikan kekristenan. Hanya mereka yang telah menerima wahyu dari Allah dan telah mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Dalam Injil Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus membicarakan masalah kelahiran kembali dengan Nikodemus. Nikodemus berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Tuhan menjawabnya dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Penekanan utama terhadap seorang guru adalah perihal belajar dan mengajar, yang merupakan perkara lahiriah. Tetapi kelahiran kembali adalah perkara roh dan hayat, di mana hal ini adalah perkara batin. Banyak orang berpikir bahwa sejauh mereka memahami pengajaran kekristenan, sejauh mereka telah dibaptis dan mengerti nubuatan dan tulisan dalam Alkitab, sejauh mereka telah mengambil perilaku Kristen yang lahiriah, seperti berdoa, datang kebaktian, dan memberikan perpuluhan, mereka dapat menganggap dirinya orang Kristen yang baik. Orang-orang ini salah memahami kekristenan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa hidup kekristenan dimulai dari kelahiran kembali. Bila seseorang tidak dilahirkan kembali dan tidak memiliki hayat Tuhan di dalam dirinya, dia belum menjadi orang Kristen. Orang Kristen bukanlah secara lahiriah, melainkan secara batin di dalam hati. Dalam Injil Yohanes pasal 6, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kelompok orang yang sama menemui Yesus pada hari berikutnya, dan Tuhan berkata pada mereka dengan jelas, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Dan saat itu Tuhan juga berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Orang-orang ini mencari Tuhan karena mereka sudah makan roti dan kenyang. Mereka tidak tahu apa kebutuhan mereka yang sebenarnya. Mereka pun tidak tahu apa yang Tuhan berikan kepada manusia saat Dia datang ke bumi. Mereka hanya melihat roti yang lahiriah, tetapi mereka tidak nampak betapa berharganya hayat yang di dalam. Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Dia membuka dirinya kepada mereka dan menyatakan bahwa dirinya lah roti hidup, dan bahwa Dia memberikan hayat kepada mereka yang percaya kepadanya. Tetapi mereka masih tidak paham atas hal ini. Mereka bertanya, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal?" Mereka hanya mengenal Tuhan Yesus secara lahiriah. Tuhan pun kembali berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi kemudian bertengkar antara sesama mereka karena perkataan ini. Mata mereka hanya tertuju pada hal yang lahiriah. Mereka ingin mengenal Tuhan Yesus dan mengerti perkataannya secara lahiriah. Tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk mengenal dan mengerti dengan cara seperti ini.
Bukan hanya orang-orang Yahudi yang tidak dapat mengerti firman Tuhan, banyak murid-murid Tuhan juga tidak dapat memahami. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Dan banyak dari murid-murid itu mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 5 roti dan 2 ikan secara alamiah menarik banyak orang untuk mencari Tuhan Yesus. Tetapi saat roti hayat yang batiniah disajikan, banyak orang yang disebut murid-murid tidak dapat menerimanya. Betapa mudahnya bagi manusia untuk memperhatikan hal-hal lahiriah dan menolak hal-hal yang batiniah. Hal ini harus menjadi peringatan bagi kita. Mereka yang menjadi Kristen secara lahiriah akan mengundurkan diri setengah jalan. Mereka yang tidak menyentuh hayat akan mengundurkan diri di tengah jalan. Siapapun yang belum menerima hayat Tuhan di dalam dirinya, tidak dapat menjadi murid Tuhan. Bukan karena orang lain yang mencegah orang seperti itu menjadi seorang Kristen, tetapi dirinya sendiri akan merasa tidak mungkin untuk melanjutkan. Yang disebut murid-murid ini bukan mundur karena penderitaan atau pencobaan. Hanya ada satu alasan pengunduran diri mereka, yaitu perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mereka terjatuh karena kebenaran. Orang Kristen yang lahiriah akan terjatuh karena hadirnya kebenaran. Beberapa orang menyebut dirinya Kristen, tetapi mereka tidak menerima firman Tuhan. Mereka tidak mengerti kebenaran kekristenan. Mereka menjadi orang Kristen menurut teologinya sendiri dan tidak seturut firman Tuhan. Tuhan berkata, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna." Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Salah satu ciri orang Kristen lahiriah adalah dia tidak dapat mengerti dan tidak mau percaya, menerima, atau menghargai firman Tuhan. Semua anak Tuhan punya satu perasaan mendasar terhadap firman Tuhan. Mereka semua percaya, menghormati, dan menghargai firman Tuhan. Bila seseorang menyebut dirinya Kristen namun meragukan Alkitab, atau bahkan mengkritik dan tidak menghargainya, dia bukanlah orang Kristen yang sejati. Meski mereka yang mengundurkan diri karena firman Tuhan disebut murid secara lahiriah, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Alkitab mengatakan dengan jelas, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Orang Kristen yang lahiriah akan mengundurkan diri di tengah jalan, atau pada akhirnya akan mengkhianati Tuhan. Saat banyak orang yang disebut murid itu mengundurkan diri, Tuhan bertanya kepada ke-12 murid itu, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Tetapi Simon Petrus menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Petrus telah menerima wahyu, Bapa Surgawi yang telah mewahyukan kepadanya bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah anak Allah yang hidup. Inilah sebabnya mengapa dia masih mengikuti Tuhan saat banyak orang mengundurkan diri. Firman Tuhan menjadi seperti tolok ukur yang membedakan mereka yang benar-benar percaya kepadanya dan yang tidak percaya kepadanya. Firman Tuhan memisahkan yang lahiriah dan yang batiniah. Orang Kristen memiliki wahyu, dan orang Kristen yang secara batiniah dapat berjalan dalam ujian. Mereka memustikakan kebenaran Allah dan tidak takut atas pencobaan apapun. Kita melihat Paulus menderita banyak penganiayaan dan kesengsaraan demi nama Tuhan. Suatu hari dia dibawa ke hadapan Festus untuk diadili. Saat itu bahkan Festus sendiri yang mengakui bahwa Paulus tidak melakukan kejahatan apapun, dan bahwa satu-satunya pertanyaan terhadap Paulus adalah tentang Yesus yang sudah mati, yang oleh Paulus dikatakan dengan pasti bahwa ia hidup.
Paulus memiliki pengalaman di mana Allah mau menyatakan putranya di dalam Paulus. Inilah sebabnya Paulus bersikeras bahwa Yesus hidup. Sekalipun harus dipenjara, dia tetap mengatakan hal yang sama. Dan bahkan saat orang lain membuat tuduhan palsu, Paulus tetap mengatakan hal yang sama. Di perjalanan ke Damsyik, Paulus berjumpa dengan Yesus yang dibangkitkan dari kematian. Karena itu dia dapat memberikan kesaksian yang baik dalam situasi apapun. Tidak ada orang Kristen yang lahiriah yang dapat bertahan dalam ujian kebenaran maupun ujian pencobaan. Kiranya kita dapat mengenal kekristenan secara batiniah, menjalani hidup kekristenan bukan karena tradisi dan pengajaran melainkan karena wahyu, mengenal Tuhan secara batin di dalam hayat dan wahyu. Kiranya hidup kekristenan yang kita jalani merupakan sesuatu yang dari Tuhan. Tuhan memberkati.